Pintu masuk ke neraka berkedok pohon tumbang di tengah jalan raya. Tiap orang yang perjalanannya ketunda pasti dikasih unjuk tanda-tanda. Burung gagak pada beterbangan, tapi harusnya nggak boleh sampai muter jalan. Soalnya bakal disasarin ke sebuah desa yang dimana Pak Anton dan keluarga nggak bakal bisa nemuin jalan keluarnya. Alias keluarga mereka bakal muter di situ-situ aja. Mau jalan berapa kali juga, ujung-ujungnya bakal ketemu lagi sama itu desa. Muterin balik arah mobilnya juga udah dicoba, tapi nyampe ke tujuannya tetap sama. Pertama datang ke desa, Pak Anton udah sempet ngelihat banyak warga lagi pada ngumpul yang Pak Anton kira lagi ada upacara. Pak Anton udah nanya ke beberapa warga, tapi nggak ada satupun yang jawab pertanyaan dia. Datang nih abang-abang yang bernama Mas Amba. Mas Amba bilang kalau Pak Anton jalan terus ke depan bakal ketemu jalan raya. Tapi berapa kali dicoba, nyampenya tetap ke desa. Nyoba nanya ke seorang mbak-mbak, tapi nggak dijawab juga. Sampai akhirnya mobil Pak Anton papasan sama mobil lain. Tapi gara-gara kekencengan, kedua mobilnya jadi nggak bisa saling ngehindarin. Mobil Pak Anton dan keluarga kecelakaan masuk ke dalam hutan, sedangkan mobil yang satunya cuma nabrak pepohonan. Tapi supir mobilnya juga ngerasa kesakitan. Mas Amba sama asistennya baru buat rencana masang strip paku di tengah jalan. Tapi keduanya dikasih info sama supir barusan. Mereka kaget kalau ternyata ada kecelakaan. Supir yang barusan langsung dibawa asisten Mas Amba buat diobatin, sedangkan Mas Ambanya nyamperin ke hutan supaya semua orang yang kecelakaan bisa dia tolongin. Pak Anton kejepit batang pohon, makanya badannya nggak bisa dia gerakin. Mas Amba masuk ke dalam bisnya buat ngecek kondisi, dan yang paling kasihan Adit anak terakhirnya, kayak ada yang nancep di kaki. Mobil bantuan datang buat ngebawa semua orang yang kecelakaan. Cuma sayang Adit anak terakhirnya belum bisa langsung dibawa kalau sekarang. Jadi Mas Amba bilang kalau bapaknya mesti nemenin semalaman. Gara-gara hari udah mau gelap, jadi sebagian yang selamat harus dibawa pulang. Mas Amba berdoa supaya usaha penolongan Adit anaknya si Anton bisa berjalan mulus di malam itu. Semua celah atau kaca mobil harus ditutupin. Yang buat Pak Anton bertanya-tanya sebenarnya di malam itu apa yang mereka takutin. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.